Oh iya sayang, kamu ingin ikut sama aku nggak? Aku mau sih sebenarnya ikut, tapi aku harus ke butik karena aku mau lihat progres baju pernikahan kita udah sampai mana. Oke, apa perlu aku temenin? Nggak usah, aku sendiri aja. Kamu biar bisa selesaiin masalah kamu juga. Aku jalan ya sayang. Sayang, kamu ini beneran mau pergi ke butik kan? Kamu nggak diem-diem pingin pergi ke Vito dan coba nyelesain masalah ini kan? Kenapa pangeran khawatir banget kalau aku cerita masalah ini ke Vito? Aku hargain kamu kok, yang pengen selesain masalah kamu sendiri. Jadi aku nggak bakal bilang sama Vito. Makasih ya sayang, kamu percaya sama aku. Yaudah kamu hati-hati di jalan ya. Kalau butuh apa-apa langsung hubungin aku, oke? Oke, bye. Bye. Aku harus konfirmasi lagi ke Ria soal masalah ini. Soal mutasi rekening aku. Iya Pak, Bu Putri sepertinya sudah tahu semuanya. Tadi Bu Putri juga meminta saya untuk mengurus seluruh mutasi rekening Pak Pangeran, tapi saya sudah menolaknya. Apa alasan kamu menolak permintaannya? Harusnya kamu bisa berkelit supaya lebih meyakinkan. Putri itu pintar. Tadi saya beralasan bahwa Bu Putri bukan owner dari startup ini. Setelah itu Bu Putri tidak mendesak saya lagi, Pak. Saya yakin Putri pasti nggak bakal berhenti sampai di sini. Dia pasti bakal mencari cara lain. Oke, gini aja. Supaya lebih aman, kamu hancurkan semua berkas-berkas yang hubungannya dengan masalah pangeran. Baik, Pak. Saya akan lakukan semua perintah Pak Rizky. Oke, kamu infoin saya kalau kamu sudah melakukannya ya. Baik, Pak. Gue harus mengalihkan sumber masalah ini ke Vito. Lagi pula posisi gue sekarang udah mendapatkan Mel. Jangan sampai gara-gara masalah ini, gue kehilangan Mel lagi. Selama ini gue udah melakukan apa yang Vito minta. Sekarang waktunya Vito menyelesaikan semuanya sendiri. Gue bakal minta Vito berhubungan langsung sama Ria. Jadi gue gak perlu terlibat dalam masalah ini. Kamu lagi ngapain, Ria? Selamat siang, Pak. Pak Pangeran, ada yang bisa saya bantu? Iya, kamu ngapain ngancurin file ini? Maaf Pak Pangeran, saya menghancurkan berkas tentang pajak yang hitungannya salah. Supaya tidak tertukar dan tidak rancu, lebih baik saya hancurkan semuanya. Jadi laporan pajak ini semua salah? Iya Pak. Well done. Untung di atas mejaku ada berkas pajak. Jadi aku bisa hancurin semuanya sekalian buat nutup berkas-berkas punya Pak Pangeran sebelumnya. Sekarang apa ada yang bisa saya bantu, Pak? Actually, sebetulnya ada, Ria. Kamu tahu kan, saya nggak ingin Ibu Putri tahu soal masalah saya. Apalagi sampai ngecek rekening saya. Jadi saya minta sama kamu untuk selidiki masalah ini. Baik, Pak, saya paham. Saya yakin Vito adalah sumber dari masalah saya. Dan saya minta kamu untuk selidikin dia. Dan saya juga ingin kamu mengecek kembali mutasi rekening saya. Maaf, Pak Pangeran. Untuk mutasi rekening sudah saya cek kemarin dan Pak Pangeran juga sudah mengetahui laporannya. Semua memang berasal dari rekening perusahaan yang ditransfer ke rekening Pak Pangeran, kemudian disalurkan ke beberapa vendor pernikahan dan juga membeli unit rumah. Bukannya semuanya sudah clear, Pak? Iya, cuman ada satu masalah, Ria. Saya tidak melakukan transaksi itu. Jadi saya minta kamu cek kembali, double check kalau perlu. Oh iya, satu hal lagi, Ria. Saya mau tahu, yang punya akses ke semua data saya, selain saya dan sekretaris saya, itu siapa ya? Saya, Pak. Kamu? Iya, Pak. Karena saya sebagai finance, apa ada masalah, Pak? Enggak ada masalah.
Saya mau ngecek aja kemungkinan orang-orang yang punya akses ke data saya yang mungkin menyalahgunakan data saya. Tapi kamu nggak punya kepentingan untuk itu kan? Saya akan periksa target-target yang lain. Oke, that is all. Terima kasih, Ria. Iya. Malam ini kita harus bertemu dengan seseorang. Kamu harus langsung datang ke Breezy Cafe Alam Sutra sesudah pulang kantor. Dewi kenapa sih ngeliatin aku begitu banget? Lo juga, Din. Kenapa ngeliatin gue nya begitu banget? Kamu yakin dengan keputusan kamu? Bisa kamu pikirin lagi nggak? Dan aku yakin banget kok. Ini aku bener-bener excited banget untuk nyiapin pertunangan aku sama Rizky. Mel, gue khawatir banget sama lo. Ini lo yakin? Beneran? Gak mau dipikir ulang gitu? Din, kan gue udah bilang berapa kali sama lo. Gue bener-bener yakin banget. Gue seneng sama keputusan gue yang ini. Ya udah. Sebagai sahabat gue mau lo ngedukung gue, oke? Gimana kalau misalnya kita balik ke topik aja? Nih, Din. Jadi menurut lo, ini kan ada dua konsep nih. Jadi menurut lo lebih bagus yang ada dua. Yang pertama atau yang kedua? Menurut lo gue lebih cocok yang mana? Mungkin yang pertama, Mel, lebih simple, lebih lo banget gitu. Oke, kalau gitu aku juga mau pendapat dari Didi. Menurut Didi bagusan yang konsep pertama atau yang kedua? Dedi belum bisa nerima keputusan ini, Mel. Belum bisa terima, Dedi. It's okay kok, Dad. Don't cry, Mel. Just don't. Lo harus bisa nahan diri. Gue gak mau Didi sampai curiga dengan keputusan gue untuk bertunangan sama Rizky. Gue ngelakuin ini semata-mata demi Didi. Sorry ya, tadi saya keluar sebentar ada urusan. Gimana sayang, kamu udah pilih konsepnya? Aku sih udah tahu Dinda pilih yang pertama, tapi aku butuh pendapat dari Didi juga. Tapi Didi belum jawab nih. Gimana, Dad? Konsep pertama atau kayak yang kedua? Om Raymond kelihatan emosi banget ke gue. Dad, ini mau kemana, Dad? I'm sorry, Mel. Dad, Didi belum jawab loh konsepnya yang mana. Mel, biar saya yang samperin Didi kamu ya. Mel, gue rasa lo coba deh buat ngertiin perasaan Dedi lo. Karena pasti dia terpukul banget kan sama keadaan yang keputusannya mendadak kayak gini. Iya kok, Din. Gue pasti ngertiin. Bos, mau kemana? Udah rampung masalahnya. Om Raymond mau kemana? Ruangan Om Raymond kan sebelah sana. Om Raymond sudah bisa balik lagi ke ruangan Om Raymond. Kita ke ruangan Om Raymond ya. Kita bisa bicara empat mata. Karena biar gimana pun juga Om Raymond calon mertua saya. Kamu ini benar-benar keterlaluan, Rizky.
bos, lihat ke arah sini. Selamat datang kembali di ruangan Om Raymond. Semuanya masih sama seperti terakhir Om Raymond menempati ruangan ini. Nggak usah mencoba-coba sih kamu. Apa yang kamu rencanain sekarang? Om Raymond tenang dulu. Mendingan sekarang Om Raymond duduk, supaya kita lebih enak ngobrolnya. Silakan. Silakan, Om. Surat apa ini? Saya akan mengembalikan seluruh perusahaan Om Raymond setelah saya resmi bertunangan dengan Mel. Saya butuh Om Raymond untuk menandatangani surat perjanjian itu. Benar kan dugaan saya? Kamu memaksa Mel untuk tunangan sama kamu. Om Raymond tenang dulu. Saya sama sekali nggak mengancam Mel. Dan Mel sama sekali nggak terpaksa, Om. Selama ini saya mempertahankan perusahaan ini karena saya pengen mendapatkan hatinya Mel. Dan sekarang saya sudah mendapatkan hatinya Mel, jadi saya akan mengembalikan semuanya ke Om Raymond. Karena dari awal saya sama sekali nggak ada niat untuk mengincar kekayaan Om Raymond. Mungkin Om Raymond bisa baca dulu suratnya, supaya Om bisa mempelajari isi surat itu. Saya permisi, Om. Perusahaan ini adalah hasil jerih payahku selama puluhan tahun. Tapi apakah sepadan kalau kebahagiaan Mel harus dipertaruhkan demi semua ini?